Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari FM 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat sore. Halo, apa kabar? Saya Denny Arta bersama dengan Anda. Di sore kali ini Denny bersama dengan tamu spesial dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman. Kita bakal ngobrol tentang bagaimana pertumbuhan UMKM di Sleman. Kemudian seperti apa event Festival UMKM Sembada 2023. Sore kali ini saya bersama dengan Kepala Bidang Usaha Mikro dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman, ada Bu Kristiana Rini Puspitasari SPMSI. Selamat sore Bu Rini. Selamat sore Mas Denis dan selamat sore pendengar semua. Kabar baik ya Bu ya? Kabar baik. Sehat ya, harus sehat ya, harus semangat ya. Semangat. Apalagi bakal ada event ya. Betul sekali. Ya. Oke, sebelum ke event, kita tahu UMKM menjadi salah satu kekuatan besar ketika pandemi kemarin yang tetap bertahan, tetap bisa survive, kemudian tumbuh dengan sangat lumayan angkanya. Kalau di Sleman Bu, perkembangan UMKM selama ini seperti apa sih Bu? Perkembangan UMKM di Kabupaten Sleman, khususnya untuk usaha mikro, karena kita ngomong usaha mikro nih kalau di kabupaten ya. Usaha mikro yang membedakan adalah di asetnya. Aset dan omset tentu saja. Aset sampai dengan 1 miliar itu masih termasuk skala usaha mikro. Nah, di sini ada sekitar 99% dari data yang ada di kami. Kemudian jumlahnya sampai saat ini adalah 90.600 sekian UMKM, pelaku UMKM, di mana 90.500 sekiannya adalah UMKM skala usaha mikro. Ya, di situ memang kita banyak, ada 17 sektor ya. Ada kuliner, ada batik, ada craft, ada fashion, ada jasa. Nah, di situ ada 17 sektor usaha, di mana didominasi oleh masih ya, kalau UMKM masih di seputar mikro kita tahu. Kemudian memang di era sekarang ini serba digital, kaitannya dengan Pemda Sleman sendiri. Pemerintah daerah mengakomodir untuk upaya pemberdayaan masyarakat, terutama di pelaku UMKM ini ada di kuliner, khususnya untuk makan minum rapat misalnya. Nah, itu agak gayeng sekali ya. Karena mereka terus harus melalui MBIS secara digital, jadi agak dipermudahkan. Secara SPJ juga harapannya nanti akan lebih mudah dan terekod dengan baik ya. Ya, seperti itu Mas Denis. Ya, kalau kita ngomongin tadi angkanya sangat-sangat besar ya. 90.600 sekian. 90.600 sekian. Dibandingkan dengan masa-masa sebelum ada pandemi, apakah angkanya naik atau seperti apa Bu? Terus terang sebelum pandemi itu di tahun 2020 sekitar Maret April ya itu ya. Itu masih angkanya 60.000 sekian. Itu memang ada data seperti ini. Jadi ada peraturan pemerintah tahun 7 2021 di mana menyebutkan skala usaha mikro ini di aset angkanya sampai sebelum PP 7 2021 itu 50 juta itu baru termasuk mikro. Namun dengan PP 7 2021 ini aset sampai dengan 1 miliar itu masuk mikro. Otomatis data yang tadinya 55 juta itu kecil masuk ke mikro. Jadi otomatis bengkak seperti itu. Selain memang di masa pandemi pada beralih ke sebagai pelaku usaha, ada di jasa, ada di kuliner, ada di fashion seperti itu. Jadi memang angkanya terus cara-caranya malik gerimbyang gitu ya Mas ya. Naiknya sangat signifikan. Betul ya sekali, kalau kita ngomongin tadi ada 17 sektor tadi ya, betul ya Bu Rini ya. Salah satunya adalah jasa. Ini kalau UMKM kelas mikro yang bergerak di bidang jasa seperti apa usahanya Bu? Jasa seperti komputer, jasa untuk digitalisasi, kemudian jasa laundry juga bisa ya. Ya, seperti itu. Jadi kadang laundry termasuk UMKM enggak? Oh, semua masuk di rumah besar UMKM. Hanya
Yang membedakan apa nih? Di apa pusnya yang mana seperti itu. Jadi memang usaha mikro semua sektor masuk. Nah, tergantung ini yang membedakan aset dan omsetnya. Kalau di Sleman sendiri mikro memang mendominasi. Kemudian di data kami yang termasuk usaha kecil itu baru 19 yang di data kami. Kemudian ada 3 yang termasuk usaha menengah. Seperti itu Mas Denis. Dari 17 sektor tadi, kebanyakan kalau di Sleman ini mereka bergerak di bidang apa? Apakah kuliner, kerajinan atau apa, Bu? Ya, masih bergerak di kuliner. Ya, karena gampang. Mulai dari modal yang sangat mikro sekali, ultra mikro bahkan itu sudah jualan gorengan. Tentu saja stay di satu tempat. Beda ya nanti dengan PKL. Jadi memang banyak masih didominasi mikro. Walaupun kemarin sempat statement Pak Menteri Teten Mas Duki itu bahwasanya jangan bergerak di keripik-keripik terus. Ayo inovasinya apa ini? Ya seperti itu. Ya. Ya, kalau kita ngomongin tentang daya tahan teman-teman pelaku UMKM kan di 2 tahun ini, 2 tahun kebelakang ketika pandemi ini kan banyak disebut sebagai ya mereka sangat kuat, sangat bisa beradaptasi dan sangat mudah berinovasi sehingga mereka bisa lolos dari jebakan pandemi. Bagaimana kemudian teman-teman dari Dinas Koperasi UKM Sleman ini melihat ya ketahanan mereka ini seperti apa sih, Bu? Mereka karena ini sifatnya mandiri, mereka memang kemudian bisa dinyatakan ternyata hebat ya UMKM secara tidak langsung. Mungkin yang beralih dari kantoran terus jadi di resign atau dirumahkan oleh kantornya sudah terbiasa mandiri ya mungkin ya. Nah, kemudian di situ dia ada tantangan digitalisasi misalnya berhubungan dengan marketplace seperti GoFood, kemudian Shopee dan lain sebagainya. Mereka unggul nih di sini ketika ada penutupan gerbang perumahan kampung ini lah, dia masih bisa settle ya. Kemudian yang digital, kemudian untuk yang waktu itu ya di data kami itu yang herbal itu mendominasi. Terus terang di masa pandemi itu memang lumayan mendominasi. Kemudian ada inovasi-inovasi karena mereka terus otomatis secara mandiri berlomba-lomba untuk menampilkan yang bagus melalui foto produk, kemudian deskripsi dari produk itu sendiri sehingga otomatis unggul di sini. Jadi mereka terbentuk dari situasi dan kondisi yang ada, Nji. Ya, kalau kita ngomongin tentang bagaimana pelaku UMKM itu beradaptasi dengan penggunaan media digital, bagaimana teman-teman tempatnya Bu Rini ini melihat kemampuan mereka, apakah mereka masih cukup banyak yang kemudian sempat ya terbata-bata atau ya kaget melihat bagaimana menggunakan media sosial dan lainnya, atau seperti apa, Bu? Ya, kalau di Dinas Koperasi UKM kebetulan sebagai pembina UMKM-nya kami hadir melalui pelatihan-pelatihan dan di BIMTEK yang ada di tempat kami. Salah satunya adalah BIMTEK untuk digital marketing. Nah, di situ ada materi tentang bagaimana membuat ikut dalam media sosial, iklannya, kemudian membuat video-video yang menarik dari iklan tersebut, kemudian juga memanage secara digital. Dari pelaku-pelaku UMKM ini memang rata-rata didominasi oleh yang kaum muda kalau yang digital. Kalau yang non-sewu sudah sepuh di atas 50 sepertinya memang agak jauh dari digital. Nah, kemudian kami akali juga untuk ada di BIMTEK itu kita agak ulur ini untuk pesertanya itu biasanya 40, kita ulur sampai 50 lah, oke. Sehingga bisa mengakomodir dari permintaan masyarakat khususnya pelaku UMKM sehingga bisa melek digital seperti itu, Mas. Ya, tentu saja kualitas produk menjadi hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman pelaku UMKM termasuk di Sleman. Bagaimana kemudian Bu Rini dan teman-teman di Dinas Koperasi UKM ini juga melakukan pendampingan untuk teman-teman ini juga bisa menjaga produknya agar ya orang tidak kecewa dan tetap akan beli. Betul. Memang kita harus melakukan pendampingan yang tidak
tidak pernah berhenti atau bahkan tanpa batas. Karena apa? Karena selalu dituntut untuk hal yang baru, kebaruan, kekinian. Kemudian juga apa tadi Mas? Iya, mereka harus menjaga produknya tadi, kualitas produknya tadi, Bu. Iya, kami ada pojok konsultasi. Konsultasi dari para konsultan PLUT yang ada di tempat kami. PLUT itu adalah Pusat Pelayanan Usaha Terpadu, di mana di situ bisa berkonsultasi by WA atau juga bisa melalui hotline service kami. Kemudian atau datang ke dinas atau datang ke Kapanewon sesuai dengan jadwal konsultasi, bisa secara gratis nggih. Ini saya tekankan secara gratis. Jangan sampai nanti bikin NIB dilayani PLUT ada biayanya, padahal enggak sama sekali. Kemudian pendampingan seperti itu, jadi bisa melalui direct WA, janjian dengan konsultan PLUT, bisa apa yang menjadi permasalahan mereka. Aku kok susah sekali ya ini untuk produk ini, jadi konsultasi. Kemudian pelatihan di tempat kami juga ada untuk makanan, ketahanan pangan atau teknologi pengolahan pangannya, sehingga kami mendorong mereka untuk membuat legalitas seperti PIRT kayak yang lebih dari 7 hari, kemudian juga SLHS, standar layanan higienis sanitasi, kemudian juga halal. Ya, harapan kami kita push untuk mendapatkan self declare halal paling enggak ya, untuk yang non daging. Jadi ini ada dari pemerintah untuk push yang legal self declare halal, sehingga harapannya semua produk yang kuliner ini bisa standarnya bagus. Ya, seperti itu Mas Denis. Kalau kita tadi ngomongin tentang tadi Bu Rini menyampaikan ada NIB. Ya. Ini apa Pak arti pentingnya NIB Bu buat para pelaku usaha ini Bu? Ya, NIB adalah nomor induk berusaha. Jadi kayak NIK kalau K kependudukan ya, kalau ini B untuk berusaha. Jadi dikhususkan untuk para pelaku usaha ini, khususnya UMKM, di mana di situ bisa membuat secara langsung online melalui OSS, di mana itu adalah resiko rendah, sehingga bisa diupload sendiri asal menyediakan kita siap KTP, NPWP, sehingga bisa mengisi sendiri langsung jadi. Kurang dari 15 menit sudah bisa jadi ya. Kemudian harapannya ini bisa tujuan dari UMKM sendiri apa? Misalnya, saya harus targetnya sekian, harus bisa go publik kemana. Dengan NIB tentu saja dasar dari semuanya legalitas. Setelah sampai dengan NIB tentu saja legalitas yang lain bisa dipenuhi, sampai dengan haki, sampai dengan ya semuanya bisa terpenuhi. Kalau itu adalah dasar dari sebuah usaha legalitas usaha tersebut. Pintu masuk untuk menuju yang lainnya. Betul ya sekali, Bu Rini ya. Iya. Yang pasti kita masih ada di program Bincang Spesial Star Lovers di sore kali ini untuk Anda yang mendengarkan kami di 101,3 Star FM dan juga mendengarkan kami di live streaming starjogja.com. Anda juga bisa menyaksikan obrolan kita di starjogja.com, ada link video streaming. Saya masih mengobrol bersama dengan tamu spesial dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman. Kita bersama dengan Bu Rini Puspitasari, Kepala Bidang Usaha Mikro dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman. Sebentar lagi kita akan ngobrol tentang Festival UMKM Sebada 2023. Kapan eventnya, kemudian di mana, ada program apa saja. Saya akan kembali masih di Bincang Spesial Festival UMKM Sebada 2023. Kami akan segera kembali. Ya, balik lagi di Bincang Spesial Star Lovers. Kita masih diperbincangan bersama dengan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman, Festival UMKM Sebada 2023. Masih ada Bu Rini Puspitasari, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman. Anda yang menyaksikan kami di live streaming starjogja.com, Anda bisa juga menyaksikan ataupun mendengarkan secara langsung juga di harianjogja.com, Jogja Streamers, dan juga starjogja.com. Bu Rini, tadi kita sudah sedikit membuka informasi tentang adanya Festival UMKM Sembada 2023. Kapan ini akan dilaksanakan, Bu? Pelaksanaan Festival UMKM Sembada
itu dilaksanakan besok tanggal 24 Agustus sampai dengan 27 Agustus. Itu bertempat di JCM Jogja City Mall ya. Ya, jalan ini ya. Jalan Magelang ya. Jalan Magelang ya, monggo. Itu diikuti dengan 130 UMKM. Kemudian memang kami memilih di level yang middle up ya, sehingga tidak yang dari nol. Harapan kami nanti ini adalah ajang promosi sekaligus juga kalau penjualan itu bonus lah. Ada sekitar 100 lebih ya tadi 130 pelaku ya, UMKM betul. yang akan bergabung di Festival UMKM Sembada 2023 ini. Dari yang ikut apakah kemudian mayoritas ke craft, kerajinan, kuliner ataukah dibikin merata Bu Rini? Iya, itu kita bagi menjadi fashion ada 32, kemudian craft 29. Ini juga ada tanaman hiasnya loh Mas. Okay. Tanaman hiasnya ini baru 2, bisa anggrek dan satunya lagi itu tanaman-tanaman hias juga. Kemudian kulinernya memang masih mendominasi, itu ada 59. Ya, kemudian asosiasi, ada asosiasi batik, ada asosiasi tenun, itu ada 5. Kemudian kecantikan juga ada nih. Kecantikan bisa nail art, bisa nanti juga ada kelas beauty-nya itu 1. Kemudian koperasi kami juga akan menampilkan koperasi itu seperti apa, kemudian yang sudah berhasil seperti apa. Ini ada 1 koperasi yang kita ikutkan. Kemudian juga pojok konsultasi, itu konsultasi dari yang teman-teman konsultan PLUT tentu saja. Ya, begitu Mas Denis. Apakah Festival UMKM Sembada ini memang menjadi eventnya rutin ya dari teman-teman Dinas Koperasi UKM ataukah baru tahun ini aja diselenggarakan Bu? Memang dari tahun ke tahun kita adakan. Itu harapannya memang supaya UMKM ini ada kesempatan ajang promosi, sekaligus juga saya ternyata untuk evaluasi ketika kurang bisa nanti dievaluasi, kemudian harapannya bisa naik kelas. Karena kita kan naik kelasnya gampang nih, ayo terus ya. Yang penting seperti itu. Kemudian nanti harapannya juga tahu pangsa pasarnya, karena kalau cuma dilaksanakan di wilayah Kapanewon atau kecamatan biasanya kan begitu ya. Kalau ini levelnya yang agak up lah, sehingga bisa ternyata di luaran sana itu butuh yang rasanya asin. Ternyata di luaran sana ada yang butuhnya yang warna cerah. Ternyata seperti itu. Jadi harapannya bisa untuk asesmen sendiri ya. Kemudian outputnya naik kelas, seperti itu Mas Denis. Kalau kita ngomongin tentang mereka yang ikut ini, apakah kemudian diseleksi oleh teman-teman dari timnya Bu Rini, ataukah kemudian mereka mendaftar atau seperti apa nih Bu Rini? Iya, memang kami membuka pendaftaran melalui Bitly. Jadi kami biasa membuka pendaftaran, produknya seperti apa. Jadi dari produk itu, dari foto-fotonya kami bisa melakukan penyeleksian. Kemudian juga nanti kita ada kurasi. Misalnya kalau memang belum pernah ikut, kita kurasi dulu. Ternyata warnanya masuk nih. Ternyata ini ada yang lucu. Ini ada yang kekinian, milenial. Ini yang baru viral di luaran sana. Nah, itu kita ajak. Jadi tidak itu terus. Ya, kemudian yang spesifik di Festival UMKM di JCM ini itu adalah ada demo-demo ya, untuk mengundang masyarakat juga. Ini ya, ada talk show, ada beauty class, ada yang namanya kemudian live seperti membatik, merenda. Kemudian kami juga ada Sakawira Usaha. Sakawira Usaha itu apa? Jadi ini ada kaitannya dengan pramuka. Kepramukaan ada di situ, nanti mengenalkan usaha-usaha. Mereka jadi wirausaha muda, wirausaha pemula, harapannya membentuk UMKM baru yang benar-benar menjadi wirausaha. Ngaten Mas Denis. UMKM inovasi tanpa batas menjadi temanya. Apa yang kemudian pengen disampaikan dari inovasi tanpa batas ini, Bu? Iya, tanpa batas dalam artian UMKM jangan hanya stuck sampai di situ puas. Ketika produksi 100, ya jangan cukup cuma 100. Ayo lebih. Misalnya bisa jadi 2 kali lipat. Kemudian fotonya cuma
standar biasa. Siapa tahu dengan inovasi nanti akan ada seperti jadi dimensi atau hologram bahkan, nah seperti itulah. Jadi menciptakan inovasi dan kreasi yang baru. UMKM jangan hanya stuck di situ saja. Jadi inovasinya, teknologinya harus tanpa batas seperti itu. Tidak boleh puas pada satu titik pencapaian, tetapi harus meningkat dan meningkat. Iya. 24 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 ini ada Festival UMKM Sembada 2023 di JCM. Bu Rini, besok akan dibuka jam berapa dan rangkaian acaranya tentu tidak hanya cuma pameran aja kan Bu? Iya betul. Apa saja yang bisa dinikmati Bu? Iya siap. Ini nanti akan dibuka oleh Ibu Bupati Sri Purnomo Kostiningsih nggih, Ibu Sri Kostini Sri Purnomo pada jam 13 jam 3 jam 15 ya. Nanti harapannya juga nanti pertama itu juga ada Kendi Sembada. Kendi Sembada itu pekan digital sembada. Nanti akan ada Ibu Bupati mengawali untuk membeli produk melalui marketplace, melalui online, sehingga harapannya kemudian bisa diikuti tidak hanya pameran 4 hari ini aja, tapi nanti selanjutnya dari produk-produk ini akan dipajang. Jadi ngirit tenaga kerja, ngirit tempat, ngirit BBM ke sana kemari. Jadi bisa melalui online, sehingga kekinian itu melalui Kendi Sembada. Di situ nanti Ibu Bupati akan live seperti itu nggih. Kemudian nanti juga ada talkshow, workshop, kemudian ada lomba-lomba. Apa itu Bu lombanya? Lombanya ada macam-macam ini Mas. Ada lomba kalau antar instansi itu seperti yel-yel, seperti apa yang menarik. Kemudian nanti ada lomba tari, ada lomba menyanyi, ada lomba tari, menari, menggambar. Ada lomba TikTok juga ternyata ya? Iya, ada lomba TikTok juga. Kemudian juga nanti ada fashion show. Dari Dinas Koperasi UKM nanti akan ada lomba fashion show. Nanti saya menggunakan baju daster ya. Oke. Jadi nanti ada beberapa karyawan Dinas Koperasi UKM meramaikan untuk fashion show, untuk lucu-lucuan juga ya. Gimana nanti kalau memakai batik produk yang ini bagus apa enggak, kurangnya di mana. Kalau misalnya pengen ya langsung silahkan beli, monggo. Ya, kalau kita ngomongin tentang transaksi, apakah ada kemudian target transaksi untuk selama event ini berlangsung Bu? Target kami 200 juta lebih ya. 4 hari ini harapannya bisa, karena itu bukan target ini ya, karena pameran untuk mengenalkan produknya, tetapi kalau bisa laku ya itu bonusnya. Tapi kalaupun begitu kami menargetkan 200 juta itu sudah lumayan lah. Iya. Ini artinya kalau ini sebagai event tahunan yang rutin digelar, artinya tahun depan akan ada lagi dengan peserta yang beda lagi ya Bu ya? Iya betul. Harapan kami tetap akan terus ada pameran-pameran semacam ini, tapi tidak itu saja, tentu saja gantian lah, karena ada 90.000 loh. 90.000 harus kita akomodir semua. Harapannya mereka juga ada asas keadilan dan pemerataan tentu saja. Dan untuk ajang mereka, kemarin saya pameran begini, hasilnya seperti ini. Sesok kamu coba pameran seperti ini, hasilnya seperti apa, seperti itu ya. Ini merupakan salah satu upaya fasilitasi yang diberikan oleh Pemkab Sleman ya Bu ya, betul, untuk memajukan pelaku UMKM. Kalau tadi disebut UMKM itu di Sleman harus naik kelas, nggak boleh cuma stuck di situ aja. Selain upaya ini Bu, apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Koperasi UKM Sleman untuk meningkatkan ya kualitas, meningkatkan daya saing, menjadikan UMKM itu naik kelas, tidak boleh berhenti pada satu titik saja. Iya, tentu saja tidak lepas dari pendampingan dinas. Kalau misalnya legalitas, oke, sudah kita bantu. Kemudian kemudahannya, kemudian juga ada pojok konsultasi itu tadi seputar bisnis, seputar UMKM, mulai dari produksi, pemotoan, kemasan seperti itu. Ada, silahkan konsultasi di
PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Kami ada konsultan-konsultan yang ada produksi, keuangan, manajemen, kelembagaan. Itu bisa konsultasi semuanya di situ gratis. Kemudian juga ada target kita adalah kemitraan. Jadi kemitraan ini apa? Kemitraan itu adalah produk UMKM atau UMKM yang masih tingkatannya di middle ke bawah. Nah, itu nanti kita bantu bermitra, silahkan bermitra, temu bisnis semacam itu, temu usaha di pelaku usaha yang lebih besar tentu saja. Misalnya gampangannya seperti ini, hotel membutuhkan sandal nih. Nah, sandalnya dari UMKM lah. Nah, monggo saja kita pertemukan itu. Kemudian nanti welcome drinknya menggunakan sirup salak atau menggunakan apa produk unggulan dari Kabupaten Sleman, terus penyajiannya dengan bambu-bambu seperti itu. Silahkan bermitra dengan UMKM kami yang tentu saja sudah naik kelas, sudah dikurasi seperti itu. Kalau selama ini kemitraan ini banyak dilakukan selain hotel, Bu. Selain hotel yang sudah melakukan kemitraan dari mana, Bu? Rumah sakit itu mengambil berasnya itu di UMKM. Kemudian juga ada beberapa pelaku kebanyakan hotel ya. Kemudian ada yang misalnya ini produk coklat. Nah, ini menggunakan pelaku usaha yang dari petani-petani coklat seperti itu, Mas Denis. Iya. Sleman kan cukup luas. Kemudian pelaku UMKM hampir lebih dari 90.000. Apakah kemudian persebarannya itu merata, Bu? Ataukah kemudian persebarannya lebih banyak ke wilayah-wilayah yang padat penduduk seperti Depok, Ngagle, Gamping ataupun yang lainnya, Bu? Iya. Memang ya itu sudah teori ya. Hukum alamnya seperti itu ya, Bu ya. Iya, di mana ada kerumunan di situ tentu saja ada UMKM, ada usaha-usaha yang kemudian lahir di situ. Itu sudah rumus ya. Iya. Jadi memang signifikan seperti itu. Nah, korelasi. Ketika teman-teman pelaku UMKM itu didorong untuk naik kelas, tentu saja mereka di lapangan menemui banyak tantangan, tidak luput juga dari kendala. Kalau dari pemetaannya Dinas Koperasi UKM Sleman, tantangan yang dihadapi oleh teman-teman UMKM di Sleman ini apa, Bu? Modal? Iya, akses atau yang lainnya, Bu? Iya, permodalan juga nih, pemasaran juga, kemudian perizinan. Kenapa saya cerita perizinan? Kadang ada pelaku usaha yang nggak usah berizin aja, nanti ndak larinya ke pajak. Itu ada loh, Mas ya. Jadi kita perlu memelekkan mereka. Pajak yang akan dibayar berapa sih? Pajak yang akan dibayar, kena pajak itu setelah penghasilannya 500 juta per tahun. Tapi apa ya mau sih? Cuma segitu-gitu aja, iya kan? Ya, toh nanti feedbacknya dari pemerintah itu kan lebih banyak. Misalnya di temu usahakan atau temu bisnis kas dengan yang lebih besar, atau bahkan produknya dipakai di mana, kan seperti itu. Kemudian ini PR kita, sehingga jangan sampai nanti aku kalau sudah legalitasnya lengkap nih, nanti malah disuruh pajak ya, seperti itu. Kemudian juga ada semacam apa tadi, Mas? Kalau terkait dengan permodalan, Bu, apa yang kemudian mereka temui? Apakah karena memang legalitasnya yang belum lengkap, mereka sulit untuk mengakses ke bank, ataukah seperti apa, Bu? Iya, permodalan kebetulan di Kabupaten Sleman sudah mengalokasikan untuk dana penguatan modal. Nah, ini satu-satunya kabupaten kota nih kayaknya di DIY. Jadi memang dialokasikan untuk benar-benar membantu yang namanya usaha mikro. Usaha mikro kan kadang dititip-titipkan di toko jejaring. Di situ kan uang terus berhenti ya, nggak muter. Nah, itu harapannya bisa mengakomodir itu, jadi bisa muter lagi. Monggo dengan syarat bisa perorangan, tetapi dengan agunan tentu saja. Kemudian nanti kontribusinya hanya 3% dalam setahun. Jadi memang sangat mudah, murah, ringan ya. Harapannya bisa benar-benar membantu pelaku UMKM ini. Kemudian di kami memang targetnya setahun ini ada 30 UMKM, di mana
ada yang sudah mengajukan sudah kali ketiga. Jadi monggo silahkan, karena ini kurun waktunya 2 tahun. Kenapa 2 tahun nggak 5 tahun? Ya 2 tahun biar progresnya langsung kelihatan ya. Kemudian perputarannya juga, oh ternyata ini UMKM-nya bagus nih, tambah maju. Silahkan bisa menambah modal lagi. Kalau dulu 25, kemudian ya bisa 75 bahkan 100, silahkan saja. Kami tidak menutup ini ya, kesempatan itu. Kemudian permodalan sudah banyak diakses, ada sekitar sudah berapa triliun ya, itu sudah keluar. Cara untuk para pelaku UMKM yang ingin mengakses tadi Bu? Ya, pertama bagi pelaku UMKM yang sudah jalan 6 bulan, paling enggak 6 bulan, enggak sekarang baru matik-matik mau bikin, saya butuh modal, nggak bisa ya, paling enggak 6 bulan dulu, ya jalan dulu. Jadi kita bisa tahu progresnya, oh bagus, kita bisa ada kepercayaan nih. Kemudian legalitas jelas ya, legalitas paling hanya NIB, kemudian nanti juga foto-foto dari produk itu, kemudian kami akan verifikasi ke lapangan ini layak atau tidak, seperti itu. Karena jangan sampai nih terus macet gitu ya, macet kan waduh banyak PR-nya ini. Kebetulan dari berapa ratus pelaku UMKM yang mengajukan modal, tidak ada 20% yang macet. Kebetulan banyak. Kalaupun macet karena mohon maaf paling meninggal, seperti itu sih. Ya, hanya itu saja macetnya. Ya, salah satu tantangan berikutnya adalah membuka jaringan pemasaran. Bagaimana kemudian teman-teman Dinas Koperasi UKM Sleman ini memberikan ya fasilitasi ataupun memberikan ruang untuk ya bisakah mempertemukan antara buyer dengan si supplier ini? Ya, betul. Kami memang ada kegiatan turunan dari program tentu saja ya. Itu ada temu usaha atau katakanlah temu bisnis atau bisnis matching. Jadi ini butuh apa sih? Oh ini ternyata saya kesulitan di pengambilan susu. Oh ini loh ada pelaku usaha bahkan koperasi susunya. Nah, silahkan ambil susu dari sini. Kemudian di sini dipertemukan. Oh ternyata saya itu butuh gandum. Nah ini ada pelaku usaha di gandum seperti itu. Oh saya ternyata butuh kain untuk membatik. Nah ini ada pelaku UMKM-nya seperti itu. Itu Mas. Kalau kita bicara tentang UMKM yang naik kelas di Sleman, apakah sudah cukup banyak yang berhasil naik kelas atau bahkan melompat jauh lebih tinggi Bu? Ya, yang naik kelas lumayan banyak. Yang melompat lebih tinggi juga ada. Itu salah satu contohnya itu adalah pelaku usaha Sweet Sunday. Itu di bawah kepemimpinan ownernya Mas Andromeda, di mana di situ dia dari awal itu hutangnya itu 35 juta, sekarang bisa berani mengajukan sampai berapa M begitu Mas Denis. Jadi memang dia membuat pabrik kecil-kecilan dulu, kemudian pemasarannya ditambah luas lagi, sehingga itu yang menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah naik kelas, bahkan melampaui kelas akselerasi kayaknya ya. Ya, seperti itu. Artinya ada banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh Anda para pelaku UMKM ataupun Anda yang ingin buka usaha, selama ada banyak hal yang diperhatikan untuk memajukan usaha Anda. Bu Rini punya banyak tips yang bisa dibagikan untuk pelaku usaha UMKM, baik di Sleman ataupun di daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Rini monggo Bu. Ya. Paling enggak tipsnya ada 4 nih. Kita harus mengisi 4 tas. Tas pertama adalah legalitas. Nah, itu dasarnya. Kemudian kualitas. Kualitasnya jelas harus terus ditingkatkan. Kemudian kuantitas. Kuantitas jumlahnya mulai dari 100, berani deh pasang 200, target sekian, naik kelas terus. Kemudian yang terakhir adalah kontinuitas. Jangan sampai hanya kadang-kadang bikin, kadang-kadang nggak produksi. Jadi 4 tas itu ya Mas Denis ya. Ini sangat mudah sebenarnya 4 tas yang bisa dilakukan selama Anda menerapkan ini, dan ada banyak hal yang bisa dilihat peluangnya. Ya, kita berharap semua usaha Anda juga bisa maju, naik kelas, dan yang pasti kesejahteraan bersama akan juga bisa dinikmati. Nah, Bu Rini, menutup obrolan kita di sore kali ini,
sekali lagi kita akan mengundang masyarakat pendengar kita, kenapa harus datang ke Festival UMKM Sembada 2023, Bu? Iya, di situ kita bisa tahu yang namanya UMKM itu sekarang sudah seperti apa sih. Ya, ini kan kita juga pasangnya yang sudah middle up ya, sudah menengah ke atas. Jadi harapannya monggo sekalian icip-icip, sekalian juga beli batiknya atau sekalian beli kerajinannya. Sampai sejauh apa sih? Jadi kalau di festival besok kan tidak hanya keripik-keripikan. Kita konsepnya baru. Di situ ada live membatik seperti apa, merenda seperti apa. Kemudian di situ juga ada keramaian-keramaian. Tentu saja bisa membuat atau bahkan mungkin ternyata bagus ya, saya pengen jadi pelaku UMKM juga. Monggo. Iya, nje. Bisa menemukan inspirasi Betul usaha sekali. baru ataupun Iya. pengembangan usaha yang bisa dilakukan. Iya. Ya, Bu Rini, sekali lagi selamat untuk acaranya besok di Terima 24 kasih. sampai Amin, dengan tanggal amin. 27 ya. Iya, betul. 27 Agustus 2023. Makanya segera datang ke JCM 24 hingga tanggal 27 Agustus 2023 ada Festival UMKM Sembada 2023 yang digelar oleh teman-teman Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman. Sekali lagi selamat Bu, sukses untuk acaranya besok ya Bu ya. Amin, terima kasih. Ya. Ya, demikian Stalovers obrolan kita di sore kali ini bersama dengan Bu Rini Puspitasari, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman. Saya bersama dengan sore kali ini di tema Festival UMKM Sembada 2023. Denny Harta bersama dengan tim produksi yang bertugas pamit mundur. Selamat sore, sampai jumpa.